Selamat pagi para pecinta bola Indonesia. Semoga kita semua sehat ya dan selalu berlimpah rezeki. Amin ya. Oke. Kita akan membahas perihal strategi, formasi dan juga pemain kunci timnas Indonesia. Oke. Saya memperhitungkan timnas Indonesia akan tampil dengan kejutan bagi Cina. Apalagi Indonesia masih punya pemain pengganti yang justru di babak kedua akan semakin meningkat permainan timnas Indonesia, yakni adanya Egy Maulana, Yaakob Sayuri, dan juga Ricky Kambuaya. Bisa jadi kombinasi yang sulit diduga oleh Cina. Sebab ini jadi berbeda sekali dengan ketika Indonesia dikalahkan Cina di kandang mereka 2-1. Timnas Indonesia memang memiliki kedalaman skuad yang bisa menjadi faktor kejutan bagi Cina saat ini. Dengan Egy Maulana Fikri, Yaakob Sayuri, dan Ricky Kambuaya sebagai opsi di babak kedua, Indonesia bisa meningkatkan intensitas permainan dan memberikan variasi serangan yang sulit diprediksi. Ya. Egy Maulana Fikri dikenal dengan kecepatan dan kreativitasnya dalam membongkar pertahanan lawan. Yaakob Sayuri memiliki kemampuan eksplosif dan bisa menjadi ancaman dari sisi sayap kanan ataupun kiri kadang-kadang. Nah, Ricky Kambuaya adalah gelandang yang kuat dalam duel fisik dan bisa membantu transisi dari bertahan ke menyerang. Nah, jika dibandingkan dengan pertemuan sebelumnya saat Indonesia kalah 2-1 di kandang Cina, kali ini timnas Indonesia memiliki lebih banyak opsi untuk mengubah jalannya pertandingan. Pelatih Patrick Kluivert kemungkinan akan memanfaatkan pemain-pemain ini untuk memberikan dampak besar di babak kedua. Menurutmu, strategi apa yang paling efektif untuk memanfaatkan ketiga pemain ini agar Indonesia bisa membalikan keadaan? Ya, saya tunggu ya komentarnya. Ya, kita lanjut. Indonesia harus paham betul bahwa Cina pun ingin lolos ke babak selanjutnya dan mungkin mereka sudah punya sejarah atau pengalaman pada babak kualifikasi Piala Dunia sebelumnya. Jadi mereka tidak mau gagal dan harus menang. Jadi pasti akan tampil menyerang walau tidak lupa bertahan. Minimal mereka akan sering melakukan serangan balik. Maka Indonesia perlu membangun siasat untuk menjebak mereka mau keluar lebih menyerang dan gunakan serangan balik yang optimal khas timnas Indonesia. Sebab kita punya pemain yang mampu mencetak gol. Maka Indonesia harus berupaya agar lapangan di depan lebih terbuka untuk menjadi medan peperangan para penyerang Indonesia melawan pemain bertahan Cina. Cina memang memiliki pengalaman di koalisi Piala Dunia meskipun mereka hanya pernah lolos ke putaran final sekali, yaitu pada Piala Dunia 2002. Dalam laga nanti, mereka kemungkinan besar akan bermain agresif karena masih berusaha memperbaiki posisi mereka di grup C, kualifikasi Piala Dunia 2026. Indonesia bisa memanfaatkan serangan balik cepat, terutama dengan kehadiran pemain seperti Egy Maulana Fikri, Yaakob Sayuri, dan Ricky Kambuaya yang memiliki kecepatan dan kemampuan eksplosif. Jika Cina terlalu fokus menyerang, Indonesia bisa menjebak mereka dengan transisi cepat dari bertahan ke menyerang. Selain itu, Tom Haye dan Joey Pelebesi bisa menjadi kunci dalam mengontrol lini tengah dan mengatur ritme permainan. Jika Indonesia mampu memancing Cina keluar dari pertahanan mereka, maka Oli Remeni dan Stefano Lillipali bisa mendapatkan lebih banyak ruang untuk menciptakan peluang gol ke gawang Cina. Nah, sekali lagi, menurut kamu apakah ada aspek lain yang perlu diperhatikan agar strategi ini berjalan maksimal? Ya, nah komen ya. Oke. Kita lanjut. Menurut saya, aspek lain adalah supporter Indonesia yang pasti akan mendukung, dan ini sangat positif bagi pemain Indonesia. Dukungan dari supporter Indonesia bisa menjadi faktor krusial dalam laga melawan Cina. Atmosfer yang dibangun oleh para pendukung di stadion, terutama jika laga dimainkan di kandang, akan memberikan motivasi ekstra bagi para pemain timnas Indonesia untuk tampil lebih agresif dan penuh semangat. Indonesia dikenal memiliki supporter yang sangat fanatik dan penuh energi, seperti Garuda Supporters dan berbagai komunitas lainnya yang selalu memberikan dukungan luar biasa. Sorakan dan nyanyian mereka bisa menjadi dorongan psikologis bagi pemain di lapangan. Bahkan ketika bermain di luar negeri pun, timnas sering mendapatkan dukungan dari diaspora Indonesia yang selalu setia mendukung. Jika timnas mampu memanfaatkan energi dari supporter, ini bisa meningkatkan intensitas permainan, terutama dalam momen-momen krusial, seperti serangan balik dan mencetak gol di menit-menit akhir. Menurut kamu, apakah ada strategi khusus yang bisa dilakukan agar semangat dari supporter ini bisa semakin berdampak bagi timnas di pertandingan melawan Cina nanti? Jangan lupa komennya ya.
Ya, saat ini supporter sedang menantikan nama 23 pemain Indonesia yang akan masuk dalam susunan pemain, daftar susunan pemain ketika melawan Cina nanti. Indonesia pasti akan mendaftarkan 3 atau 4 penjaga gawang, 5 back tengah, 3 wingback kanan, 3 wingback kiri, dan 6 pemain tengah, dan mungkin hanya 3 atau 4 pemain depan. Daftar 23 pemain timnas Indonesia untuk laga melawan Cina memang sedang dinantikan oleh para supporter. Berdasarkan informasi terbaru, Patrick Kluivert telah memangkas skuad dari 32 pemain menjadi hanya 23 pemain sesuai regulasi. Beberapa pemain yang dipastikan absen adalah Marcelino Ferdinand dan penjaga gawang Martin Paes karena akumulasi kartu kuning, serta Sandy Walsh dan Eliano Reinders yang tidak bisa bergabung karena alasan pribadi. Dengan absennya beberapa nama, komposisi pemain yang akan masuk daftar susunan pemain atau DSP kemungkinan besar akan terdiri dari 3 atau 4 penjaga gawang, 5 back tengah, 3 wingback kanan, 3 wingback kiri, 6 gelandang, 3 atau 4 pemain depan. Nah, nama-nama seperti Beckham Putra diprediksi masuk dalam daftar final yang bisa menjadi pengganti Marcelino di lini tengah. Namun, pengumuman resmi dari PSSI baru dinantikan sebelum laga pada 5 Juni 2025 besok. Menurut kamu, apakah ada pemain yang menurutmu wajib masuk dalam daftar 23 pemain ini? Ayo, komen ya. Saya juga ingin tahu pendapat teman-teman semua. Ya, karena pemain Indonesia hampir semua saat ini baik sekali, maka siapapun siap untuk tampil optimal. Dan 11 pemain yang pasti masuk dalam starting 11 itu adalah kiper Emil Adero, Jay Ijes, kemudian Rizky Ridho, dan mungkin Messigas atau Justin Hofner, kemudian Kevin Verdonk, Jakob Sayuri atau Asnawi, Joey Polipesi, Tom Haye, Beckham, kemudian di depan apakah Stefano, apakah Dean James, apakah Egy Maulana, dan Ole Romani. Itu perkiraan starting 11 yang sangat masuk akal. Emil Ardero di bawah Mistar tentu menjadi pilihan utama dengan pengalaman dan kualitasnya sebagai penjaga gawang. Ya. Di lini pertahanan kombinasi Jay Ijes, Rizky Ridho, Messigas atau Justin Hubner, dan Kevin Verdonk akan menjadi tembok kokoh bagi timnas Indonesia. Pada posisi sayap kanan yaitu Jakob Sayuri atau Asnawi Mangkualam akan sangat penting dan membantu serangan dan bertahan. Sementara itu sudah pasti Joey Polipesi dan Tom Haye bisa menjadi motor utama di lini tengah dan memastikan transisi permainan berjalan lancar. Kehadiran Beckham Putra sebagai gelandang serang juga memberikan kreativitas tambahan dalam membangun serangan. Nah, di lini depan kombinasi antara Stefano Lillipali atau Dean James atau Egy Maulana Fikri tentu saja dan pasti ya adalah Ole Romani bisa menjadi ancaman besar bagi pertahanan Cina. Jika formasi 3-5-2 diterapkan, maka peran gelandang serang dan wingback akan semakin penting dalam menciptakan peluang. Jika strategi ini berjalan sesuai harapan, Indonesia memiliki kesempatan besar untuk mengejutkan Cina dan meraih kemenangan di laga penting ini. Semoga ya timnas Indonesia dapat menampilkan performa terbaiknya. Baik, teman-teman semua, saya kira sudah cukup pembahasan kita kali ini dan semoga bisa menarik dan menambah keseruan para pecinta sepak bola Indonesia. Semoga video seperti ini akan menarik perhatian para pecinta sepak bola Indonesia dan bisa menjadi diskusi seru sebagai laga sebelum melawan Cina. Dengan analisis yang sudah kita bahas, teman-teman kini punya banyak bahan menarik untuk dibagikan, dibicarakan, mulai dari prediksi susunan pemain, strategi permainan, hingga faktor kejutan yang bisa dimainkan oleh timnas Indonesia. Baik, terima kasih. Sampai di sini dulu ya. Sampai berjumpa lagi di video yang berikutnya. Penutup dari saya, sehat selalu dan tetap semangat selalu. Salam.